ketika seseorang mau mencapai sesuatu yang lebih baik, kadang nggak cukup hanya permukaan aja. Apa yang dia rasakan, bukan hanya yang dia pikirkan. Apa yang dia rasakan, seberapa dia mau share ide-ide yang mungkin kelihatannya ide-ide yang challenging atau bahkan ide-ide yang kayaknya nggak mungkin dilakukan, tapi dia berani untuk share. Seberapa dia berani menyatakan ketidaksetujuan dia terhadap misalnya pandangan kita. Halo Coaching Leaders, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di Coaching Corner bersama saya Kristi Ahya dari Kubi Coaching. Ini adalah program berbagi dari kami Kubi Coaching mengenai salah satu teknik pemberdayaan manusia yaitu coaching. Dan kami Kubi Coaching adalah bagian dari Kubik Leadership Group yang berfokus pada pengembangan pemimpin dalam memberdayakan diri dan anggota timnya agar lebih resilient melalui solution focus coaching. Nah, seperti biasa kalau di podcast Coaching Corner kita selalu menghadirkan coach dari Kubi Coaching. Nah, hari ini kembali kita kehadiran salah satu eksekutif coach dari Kubi Coaching yaitu Coach Verlita Sari. Halo Coach Verli. Halo Mbak Kiti. Sehat Coach? Sehat selalu, insya Allah. Sehat selalu, insya Allah. Harus sehat nih kita nih. Oke, Coach Verli, kita sudah banyak membahas nih tentang apa sih itu coaching. Terus pada kesempatan yang lalu juga sempat diskusi juga dengan Coach Verli ya tentang ini gimana sih cara menjalankannya ya kan, seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita menjalankan sesi coaching itu sendiri ya Coach Verli ya, sebenarnya apa sih hal-hal yang harus atau perlu atau dalam artian wajib kita perhatikan sebelum kita menjalankan sesi coaching? Nah, apa nih Coach Verli? Oke, nah ini juga pertanyaan yang cukup banyak ya diajukan. Kita mesti mulai dari mana? Apa sih yang diperlukan sebelum sesi coaching dilakukan? Yang paling penting sebenarnya adalah membangun trust. Coaching ini adalah sebuah hubungan yang kita bilang perlu kesetaraan, perlu keterbukaan seperti itu, sehingga betul-betul kepercayaan atau kita bilang trust antara coach dan coachee ini penting sekali untuk dibangun. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa kalau trust-nya belum terbangun, sesi coaching-nya akan sulit sekali untuk berjalan. Oke. Kayak sedalam itu ya Coach Verli ya? Maksudnya apa sih hal-hal yang terjadi yang mungkin terjadi ketika trust-nya tidak terbangun Coach Verli? Oke, nah iya, karena kan coaching ini menggali bukan hanya menggali yang di permukaan, bukan hanya menggali apa yang kamu inginkan ke depan, tetapi sometimes dia akan menggali ke layer yang lebih dalam lagi. Ya, misalnya apa yang selama ini kamu rasakan, apa yang kamu rasakan menghambat, apa sih sebenarnya yang menjadi dream kamu sebenar-benarnya yang benar-benar kamu inginkan. Misalnya itu kan bisa layer demi layer, itu kita bisa masuk lebih dalam. Bahkan sampai apa belief atau keyakinan yang kamu punya tentang diri kamu yang mendukung kamu atau menghambat. Jadi ibaratnya coaching itu kan seperti kita kupas bawang ya, kulit demi kulit sampai ke intinya. Nah itu sulit banget Mbak Kit kalau misalnya coachnya atau coachee-nya itu nggak trust pada coach. Oke. Dia nggak akan bisa masuk sedalam itu gitu. Akan bisa jadi sia-sia ya sesi coaching yang kita jalankan ya Coach Verli ya? Iya, atau permukaan. Saya mungkin nggak bilang sia-sia, tapi lebih ke ya udah di permukaannya aja. Padahal ketika seseorang mau mencapai sesuatu yang lebih baik, kadang nggak cukup hanya permukaan aja. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu nih misalnya belum ada trust gitu atau ya kita tahu sendiri kita misalnya baru kenal atau belum sedekat itu dengan coach kita atau bisa jadi ya seperti itu. Cara bangun trust-nya itu sendiri bagaimana Coach Verli? Oke. Nah, pertama kali mungkin sebelum cara membangun trust, leaders perlu mengenali sebenarnya anggota tim saya sudah trust belum sama saya. Ya, betul. Gitu ya. Atau dia sendiri perlu bertanya pada dirinya, jangan-jangan coach-nya yang nggak percaya sama coach-nya. Emang berarti ada loh. Dua gitu arah ya. Dua arah ya. Betul. Oke. Tidak hanya coachee kepada coach, tapi coach juga harus punya trust kepada coachee gitu ya Coach Verli ya.
Iya, betul, Oke. betul. Jadi dia harus assess dulu. Kita bilang observasi dulu dari Observasi. relationship-nya sehari-hari. Apakah coach saya atau anggota tim saya itu percaya pada saya? Oke. Lihatnya dari mana? Kan kadang-kadang orang nanya gitu ya, lihatnya dari mana? Lihat dari keterbukaan satu. Seberapa sih ketika kita ajak bicara, seberapa orang itu mau membuka dirinya? Seberapa orang itu mau bicara tentang apa yang dia rasakan, bukan hanya yang dia pikirkan. Apa yang dia rasakan, seberapa dia mau share ide-ide yang mungkin kelihatannya ide-ide yang challenging atau bahkan ide-ide yang kayaknya nggak mungkin dilakukan, tapi dia berani untuk share. Seberapa dia berani menyatakan ketidaksetujuan dia terhadap misalnya pandangan kita. Itu salah satu yang bisa kita lihat. Kalau coaching-nya hanya selalu bilang iya, gitu ya. Kemudian biasa-biasa aja. Kalau ditanya perasaannya gimana kamu? Biasa-biasa aja, Pak. Gimana kamu? Ada masukan buat saya? Nggak ada, Pak. Udah bagus semua. Jangan senang dulu. Ya, jangan-jangan mereka nggak berani mengungkapkan karena masih punya ketakutan tertentu. Oke. Ada langkah lainkah, Coach Verly, untuk membangun dari trust itu sendiri gitu? Atau mungkin ada cara, biasanya kan orang nanya cara cepatnya apa ya? Ada nggak cheating-nya? Ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita kaitkan tadi antara trust dengan proses coaching itu nggak akan efektif kalau trust-nya belum terbangun. Nah, berita yang penting untuk para leaders di sini adalah membangun trust itu nggak gampang. Artinya butuh waktu. Trust itu adalah sesuatu yang kita perlu effort banget untuk bisa mendapatkannya, tetapi menghancurkannya itu sangat mudah. Nah, ini berita, nggak tahu saya berita bagus atau berita nggak bagus, tetapi dia perlu waktu untuk membangunnya, tetapi menghancurkannya sangat mudah. Berarti itu sesuatu yang harus kita jaga terus. Gitu ya, sesuatu yang betul-betul kita harus jaga. Kita lihat, oh belum bisa masuk nih proses coaching, jangan paksakan. Kadang ada leaders yang pokoknya saya harus coaching. Jadi walaupun anggotanya belum terbuka, tetap aja harus coaching, paksain sesi coaching. Nggak akan efektif. Nggak akan efektif, betul. Oke. Sip. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau tahu nih ya, saya udah yakin nih anggota tim saya sudah trust sama saya. Nah, ini cara menerawangnya bagaimana, Coach Verly? Indikatornya apa? Indikatornya apa, Coach Verly? Ya, tadi. Jadi ketika kita bikin conversation dulu. Kalau Anda mau bikin sesi coaching, nggak apa-apa. Tes dulu, test the water gitu ya, kata orang-orang ya. Jadi tes dulu, ajak pembicaraan, gali how do you feel, apa perasaan kamu, apa mimpi kamu ke depan. Bikin aja sesi seperti itu. Dan assess atau lihat level keterbukaannya. Kita bisa merasakan kok ya, orang ini permukaan ngomongnya, belum sampai dalam. Kalau kita active listening gitu, kita mendengar betul apa yang sedang dia katakan, kita akan tahu bagaimana dia share feelings-nya, bagaimana dia share pemikirannya. Ya. Kalau kelihatannya dia sudah mulai nyaman nih untuk mengemukakan perasaannya, saya nggak suka, bukan hanya perasaan saya happy ya, tetapi dia bisa explore the feelings. Ya, oh ini kelihatannya udah mulai bisa terbuka. Walaupun keterbukaannya misalnya levelnya belum dalam, tapi dia udah mulai bebas gitu mengemukakan ideas, feelings-nya seperti apa, ketidaksukaan dia, kesukaan dia misalnya. Kita bilang oke. Nah, tapi kalau kita menemukan ternyata coach kita itu ngomongnya semua ya gitu aja, kayak ngomongin itu nggak dalam gitu. Semuanya tuh normatif yang dibicarakan. Betul. Ya. Normatif, terus kayaknya jawaban-jawaban yang ada di buku gitu ya yang disampaikan, bukan jawaban dari dalam. Perasaan kamu gimana? Oh, saya selalu happy, misalnya gitu ya. Jadi semuanya itu kelihatannya bagus-bagus saja yang disampaikan. Nah, ini pertanyaan sebenarnya. Apakah dia sudah memiliki trust kepada kita sebagai leadernya? Pertanyaan yang sama Anda ajukan kepada diri sendiri. Apakah saya sudah cukup trust sebenarnya? Karena trust ini kan timbal balik. Kalau saya sebagai leader ingin anak buah saya selalu bagus terus,
ya, ingin mereka selalu punya ideas yang keren terus, nggak mengizinkan mereka untuk salah, maka trust itu jadi sulit juga untuk terbangun. Oke. Ya, berarti nih, Coach Verly, apakah proses kita membangun trust ini bisa kita jalankan selama proses coaching berlangsung atau harus sudah ada sebelum kita menjalankan coaching? Gimana nih, Coach? Oke, nah good question. Jadi perjalanannya akan berlangsung terus, Mbak Kiti. Jadi proses pembentukan trust itu nggak selesai, nggak berakhir terus gitu ya dari sesi ke sesi bahkan di keseharian. Tapi ada minimum. Sebenarnya ada minimum yang diperlukan ya? untuk kita memulai. Betul, ada syarat minimum. Ya, yang kita lihat itu tadi ketika diajak bicara tentang apa mimpinya ke depan, apa yang dirasakan saat ini, itu udah mulai bisa open, bisa ngalir, berarti kita bilang, oke, ini cukup untuk bisa memulai sesi coaching. Kalau masih semuanya baik-baik aja, semuanya saya sudah terpenuhi, nggak ada lagi yang perlu, semuanya hidup saya selalu happy, nggak ada challenge. Pertanyaannya adalah jangan-jangan coachingnya juga belum siap untuk memulai sesi coaching ini. Sip, oke. Berarti bisa dibilang sambil jalan boleh kita mulai sambil membangun trust, tapi tetap ada level minimumnya ya, Coach Verly ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Coach Verly, masih boleh ya? Pertanyaan terakhir gitu. Pasti ada perbedaan ya, Coach ya? Saya nggak mau ngomong pasti. Apakah ada perbedaan nih antara membangun trust sebagai leader dengan membangun trust sebagai coach? Nah, adakah perbedaannya, Coach Verly? Ya, basically sebenarnya sama, Mbak Kiti. Ya, basically sebenarnya sama karena kita bilang trust itu bisa dibangun sebenarnya paling nggak dengan 4 cara. Gitu ya. Pertama adalah faktor integrity itu penting. Cek sebagai leader, apakah yang saya katakan itu sudah sama dengan yang saya lakukan. Kalau saya minta anggota tim saya disiplin, apakah saya juga sudah disiplin? Begitu saya minta mereka disiplin, saya nggak disiplin, bagaimana mau dapat trust dari mereka? Nggak mungkin. Gitu ya. Begitu kita bilang, kamu jangan takut salah dong, tapi saya takut salah, nggak mungkin bisa terbangun trust-nya. Itu satu hal. Cek. Kedua, apakah kita sendiri open nggak sama mereka? Ya, ada leaders cek juga, saya itu cukup terbuka nggak? Kita pengen orang terbuka sama kita, tapi kita juga nggak mau terbuka sama mereka. Wah, ini privacy saya, semua hal jadi privacy, padahal kan kerjaan bisa di-share harusnya. Ya, betul. Perasaan saya terhadap challenge yang lagi saya hadapi, leaders yang bisa dipercaya oleh anggota timnya adalah leaders juga yang nggak harus selalu kelihatan sempurna. Kalau dia lagi susah, dia juga bisa share, saya lagi punya challenge nih, saya belum punya ide, dan nggak apa-apa juga. Anggota tim jadi juga, kita kan kebayang ya Mbak Kiti, kalau ada orang open ke kita juga ngerasa bahwa, oh dia aja terbuka sama saya. Ya, nggak apa-apa juga berarti saya terbuka. Kalau anggota tim belum terbuka, jangan-jangan kita sebagai leader nggak cukup terbuka juga sebenarnya. Kedua. Yang ketiga adalah seberapa kita mau open terhadap ide mereka. Amati deh diri kita. Kita itu orang yang kalau dikasih ide langsung, wah nggak bisa, tanpa kita sadari loh kadang-kadang, ya. Atau kita yang listen-nya lebih banyak. Kita dengernya, porsi kita mendengar itu cukup banyak nggak sih? Atau porsi kita bicara lebih banyak? Mendengar, mencerna, gitu ya, itu cukup banyak nggak di kita? Kalau kita yang dapat ide kemudian langsung ditolak, dapat ide langsung ditolak, trust-nya nggak akan terbentuk. Yang keempat adalah seberapa kita mau mensupport anggota tim kita. Support itu bentuknya macam-macam. Tapi kalau mereka bikin kesalahan, leaders-nya marah boleh nggak sih? Boleh. Tapi ketika keluar, itu semuanya tanggung jawab leaders. Leaders jangan mau di luarnya pokoknya nyalahin orang, gitu ya. Kadang-kadang kan gitu ya, karena dia juga takut
kredibilitasnya, dia nyalahin anak buahnya di depan orang lain. Ya. Nah, itu kan nggak ada trust jadinya. Ya, betul. Leaders yang baik adalah dia boleh mengkritisi anak buahnya, bahkan mungkin dia boleh negur dengan keras anak buahnya internal mereka. Tapi kalau keluar, dia termasuk orang yang bertanggung jawab loh atas apapun yang dilakukan oleh anggota timnya. Nah ini kan membangun trust ya. Ya, betul, jadi anggota betul. tim tuh tahu kalau dimarahin saya tuh emang salah gitu. Saya tuh memang salah kalau dimarahin. Tapi kalau di luar dia tuh membackup saya. Gitu kan keren tuh kalau leaders kayak gitu. Oke. Sip, sudah ada gambaran nih ya. Harapannya semoga coaching leaders juga dapat gambaran ya. Jadi sebelum kita menjalankan sesi coaching dengan anggota tim kita, hal yang utama harus diperhatikan adalah trust gitu ya. Jadi kepercayaan antara coaching leaders dengan anggota tim sebagai coachee. Dan ini dua arah ya, betul ya Coach Verly ya. Tidak hanya coachee ya, coachee yang percaya kepada leadersnya atau coachnya, tapi leaders as a coach juga harus punya trust terhadap anggota timnya. Dan trust ini bisa juga bertambah atau meningkat ya seiring dengan berjalannya sesi ya. Dengan demikian ya, begitu ya Coach Verly. Dan kalaupun memang ada belum terbangun, bisa juga dibangun dulu dengan level tertentu, baru kita bisa menjalankan sesi pertama kita ya, sesi pertama coaching sambil menambah level kepercayaan kita dengan coachee, begitu ya Coach Verly. Oke, menarik sekali pembahasan kita kali ini tentang prasyarat coaching ya, seperti itu. Nah, next-nya kita akan bahas lagi topik yang juga tentu saja lebih menarik ya, atau juga sama pentingnya dengan apa yang kita bahas di hari ini, khususnya tentang coaching. Betul ya, begitu Coach Verly? Nanti kita akan invite Coach Verly lagi ya untuk bahasan berikutnya ya Coach Verly. Terima kasih Coaching Leaders telah menyimak podcast Coaching Corner dari Kubi Coaching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel dari Kubi Coaching, dan simak terus topik-topik berikutnya yang akan kita bahas, khususnya tentu saja terkait dengan teknik coaching. Baik, terima kasih Coaching Leader, sehat selalu, sampai jumpa.